Hai teasers, welcome back to Bercanda, berbagi cerita dengan teladan. Nah, kali ini kita masuk ke segmen Bedah Buku Bercanda Podcast. Bedah buku guys. Bedah buku. Nah, hari That's ini why intronya ber gitu ya. Buku gitu ya guys. Nah, hari ini tuh bukunya spesial Hari Buku Sedunia. Lo bayangin ada Hari Buku Sedunia. Betul. Tepatnya itu pada tanggal 23. Even though kita hari ini bukan tanggal 23 ya, tapi kita mempersiapkan episode kali ini tanggal 23 April yang merupakan Hari Buku Sedunia, bukan nasional tapi sedunia. Betul. Nah, awal mulanya gimana sih? Gini loh ceritanya. Tanggal 23 April itu dijatuhkan sebagai Hari Buku dan Hak Cipta Sedunia, yang merupakan untuk mempromosikan kenikmatan buku dan membaca. Nah, tanggal 23 April dipilih sebagai Hari Buku dan Hak Cipta Sedunia karena pada tanggal itu beberapa penulis terkemuka seperti William Shakespeare, Miguel de Cervantes, dan Inca Garcilaso de la Vega meninggal. Tanggal ini lalu diajukan pada Konferensi Umum UNESCO yang diadakan di Paris pada tahun 1995 untuk memberikan penghormatan kepada buku dan penulis pada tanggal ini dan untuk mendorong semua orang agar membaca buku begitu. Jadi hari ini tuh episodenya edukasi banget sebenarnya. Edukatif banget. Gitu. Nah, tadi itu tanggal 23 April Hari Buku Sedunia guys. Nah, kalau Hari Buku Nasionalnya nih, itu tuh pada tanggal 17 Mei gitu. Kenapa tanggal 17 Mei? Karena pada tanggal tersebut terjadi atau ada berdirinya Perpustakaan Nasional Indonesia, Perpusnas. Perpusnas itu yang lagi viral banget di TikTok dan iya, betul. Kalau kalian tahu lihat tuh yang eskalator terus raknya tinggi Iya. Itu tuh Perpusnas tuh kebanggaan seorang book lover banget sih sebenarnya. Kalian yang belum pernah ke Perpusnas mending sekarang ke Perpusnas sih, tapi jangan di hari weekend ya guys, karena jangan hari tanggal merah juga sama mereka tutup. Dan kalian harus bikin kartu anggota dulu baru bisa menggunakan fasilitas di sana. Betul. Belum pernah sih jujur, tapi gue pengen banget. Gila. Seru tau, Kay? Lu pernah? Pernah. Bagus gak? Maksudnya? Bagus banget. BTW kalau misalkan kalian nggak mau minjem buku, cuman mau lihat-lihat doang gitu, misalkan mau lihat pameran kayak gitu, nggak usah pakai kartu sih. Oh gitu. Iya, jadi bener-bener gratis tis gitu. Berarti yang pakai kartu tuh kalau mau minjem buku gitu. Jadi kalau kalian misal kan di Perpusnas di lantai 4 atau lantai 3 atau lantai 4-nya itu kan ada sering diadakan pameran. Oh gitu. Gitu. Jadi pas itu gue sempet ke Perpusnas buat ngeliat pamerannya. Pameran gitu. apa tuh? Pameran fotografi sih. Jadi kayak dipajang fotografi dari seorang fotografer terkenal, lalu dikasih art yang timbul 3D gitu. Jadi bisa kita sentuh-sentuh, ada berteksturnya gitu. Ntar di sampingnya ada makna dari foto itu tuh apa, kayak gitu-gitu itu sih. Gratis semuanya itu? Gratis. Emang ya fasilitas pemerintah tuh emang sekarang tuh udah bagus-bagus banget guys. Nah, ternyata nih ngomong-ngomong soal Hari Buku nih, ternyata minat membaca buku di Indonesia itu masih sangat rendah. Coba kita buktikan ya. Lo bulan ini baca buku nggak? Aduh, jangan tanya gue ya, kayak gue jujur kurang minat sebenarnya. Kurang minat ya? Bukan kurang minat sih, tapi lebih kayak kalau buku novel kayak gitu-gitu, buku karya buku itu gue sebenarnya nggak terlalu into gitu sih. Oke, ini yang perlu di belakang-belakang ini apakah sudah membaca buku bulan ini? Belum. Ya kan terbukti. Karena nih ya guys, kita nyontek nih. UNESCO menyebutkan Indonesia urutan kedua dari bawah soal literasi dunia. Kedua dari bawah. Artinya, minat baca sangat rendah. Menurut data UNESCO, minat baca masyarakat Indonesia sangat memprihatinkan. Hanya 0,001%. Berapa kali nolnya tuh? 0,001% itu minat baca di Indonesia. Artinya dari 1.000 orang di Indonesia cuma 1 orang yang rajin membaca. Mantap. 1.000 dari 1.000. 1 banding 1.000. Lo bayangin satu komplek tuh kira-kira 1.000 orang, 1 doang ngebaca. Itu serendah itu. Kalian kenapa sih? Ada masalah apa sih? Baca buku tuh menyenangkan nih. Biar kalian suka membaca buku. Hari ini saya sebagai pencinta buku, dan ini sebenarnya
partner saya bakal diem aja sih kayaknya. Iya, saya di sini cuma ngikut aja Ya, guys. saya akan memberikan beberapa rekomendasi buku dari mungkin beberapa belahan dunia ada di sini guys. Ada di belakang kita. Kita mulai dari mana ya? Jatuh, maaf. Nih, ini buku J-Lit guys namanya. Yang satu ini judulnya Real Face karya Chinen Mikito, yang satunya lagi Burning Heart karya Akio Shirikako. Nah, buku J-Lit itu seperti ini guys. Maaf ya guys, ini mic-nya goyang-goyang. J-Lit itu artinya buku bahasa Jepang yang diterjemahin ke bahasa Indonesia. Salah satu penerbit yang paling gue suka mengenai J-Lit gini tuh namanya penerbit Haru. Ini rekomendasi banget, soalnya terjemahannya itu mudah dimengerti gitu loh, Fis. Terus kalau ada istilah-istilah Jepang kayak kun-chan, kan kayak Hafiz kun. Nah, itu tuh nanti dikasih penjelasan. Jadi kita tuh selain jadi bagi orang awam, apalagi kalau kan mungkin kalian bukan wibu-wibu, wibu-wibu waba-waba, kalian pasti bakal ngerti-ngerti juga gitu loh. Nah, di hari kedua penulis ini yang paling gue suka itu Akio Shirikako, karena ketika lo baca buku yang ditulis oleh Akio Shirikako, lo baca nih, weh udah tahu deh gue nih endingnya pasti bakal gini, but lo 2 halaman terakhir nih bakal ada plot twist yang bakal bikin lo kayak wah, ini orang yang tadi misalnya kalau mungkin pelakunya Hafiz nih, tentunya pelakunya Ezar, nah gitu. Lo kayak ceplok gitu loh. Iya. Kalau di 2 halaman terakhir lo bakal dikagetin. Itulah ciri khas Akio Shirikako tuh kayak gitu. Dan itu biasanya yang jadi favorit orang-orang tuh gitu. Orang-orang kan pasti kayak gue pinter nih, gue udah tahu pelakunya. Enggak guys, lo sama Akio Shirikako kaget nih. Kaget nih. Oke, ini dari Jepang nih guys. Kalau kalian yang wibu-wibu waba-waba, kalau emang mau yang bacanya masih roman-roman Jepang biar nggak bosen-bosen, baca nih yang diterbitin sama penerbit Haru. Nggak disponsor, tapi kalau penerbit Haru mau sponsorin boleh sih kak. Aku suka banget. Belinya di mana Kay? Biar pada tahu nih outlet belinya di mana. Ini tuh semuanya buku-buku yang hari ini aku rekomendasiin beli tuh ada di Gramedia. Semuanya Gramedia ya. Gramedia mau sponsorin juga boleh. Oke, kita lanjut ke sebenarnya ada satu lagi. Ini juga ditulis sama Akio Shirikako. Judulnya Memory of Glass. Kenapa ya judulnya Memory of Glass? Jadi gini guys. Wanita di buku ini tuh memiliki ingatan yang terjebak pada saat di usianya masih 20-an tahun gitu loh. Jadi ketika misalnya dia lagi ngerjain sesuatu, terus dia nengok nih, seketika dia bakal lupa gitu sama orang yang di sebelahnya dia. Karena kayak misalnya harusnya kan dia tuh udah 60-an tahun deh kalau nggak salah ya. Terus di dalam dirinya tuh dia ingatnya dia tuh masih remaja gitu loh. Jadi kan harusnya kalau misalnya temenan gue manggil lo sis gitu kan, bro gitu kan. Tapi pas dia nengok, pas dia lupa deh ini, ibu siapa ya? Gitu. Jadi memori dia tuh memory of glass gitu loh. Jadi bisa seketika pecah. Fragile ya istilahnya. Fragile gitu. Ya ini. Kalau kalian suka. Terus yang romantisnya dia menemukan seseorang yang mencintai dia dengan tulus. Dengan kekurangan dia. Kan kalau sebenarnya kalau yang punya memori kayak gini nikah tuh sangat berisiko gitu ya. Of course. Bisa aja dong dia bangun, ini seharusnya suaminya, tapi pas dia bangun, lo siapa? Dia bisa aja kayak gitu. Nah cerita ini tuh gue baper loh. Ini padahal cerita pembunuhan sebenarnya, tapi bikin baper. Aneh banget. Gue bacanya kayak baper-baper. Gue sampai mikir apa gue seorang pembunuh gitu kan. Terus kira-kira si orang ini yang punya memory of glass itu ingetnya tuh kira-kira gimana lagi tuh? Apakah diingetin atau dia tiba-tiba inget sendiri? Kadang-kadang harus diingetin. Tapi kan kalau yang namanya diingetin yang punya ini pasti dia kayak, enggak kok gue masih 20 tahun, apaan sih lo kok. Ingetnya itu ketika dia ngaca gitu loh kan. Udah ada keriput, tangannya udah berubah, fisiknya berubah gitu kan. Baru dia kayak sadar, oh iya ternyata gue ini. Tapi ini karena fragile banget. Bisa aja 10 menit setelah itu dia lupa lagi. So-fragile itu namanya, makanya memory of glass. Lagi ditulis oleh Akio Shirikako. Bisa dibilang Akio Shirikako adalah autor kesukaan gue dari Jepang. Baca guys. It sounds fine. It's so good, okay? Nah, ini next dari Indonesia. Dia ini penulis yang terkenal loh sebenarnya. Namanya Pramudia Ananta Tur. Iya Kalian, nih paling sering. lo nonton ini nggak film Bumi Manusia?
Unfortunately tidak ya. Bumi Manusia itu juga diadaptasi dari buku yang ditulis sama Pramudia ini. Nah, ini buku yang gue first ever beri di karya tulisnya dia. Judulnya Perawan Remaja dalam Cengkraman Militer. Tentang apa tuh kira-kira? Dulu waktu Indonesia dijajah oleh Jepang, lo mungkin tahu Fujinkai. Iya, tahu. Menceritakan soal nasib Fujinkai yang terbelengkalai gitu loh. Jadi dulu itu kan perempuan-perempuan di Jawa di mana-mana gitu dikumpulin kan, dengan iming-iming bakal diberikan pendidikan, bakal dikasih kerja. Ternyata mereka itu digunakan untuk sebagai perempuan gadis malam ya istilahnya. Gadis malam lah istilahnya seperti itu. Nah di sini abis itu Jepang keluar dari Indonesia kan, karena Nagasaki dan itu dibom, terus mereka kalah sama sekutu. Di buku ini tuh menceritakan tentang nasib wanita-wanita yang ditinggalin dan gak dibalikin lagi ke orang tuanya, ke rumahnya. Iya. Pinternya ini itu penulis ini memberikan harapan untuk generasi kita agar kita bisa meminta balas budi kepada pihak Jepang gitu loh. Sebenarnya sama Jepang udah dilakukan sidang kayak untuk memberi hukuman kepada Jepang gitu kan. Dan emang kita diberikan uang ganti rugi. Tapi kalau gue baca-baca nih ya, uang ganti ruginya itu kayak gak disebarin ke masing-masing gitu loh, tapi instead kayak ditaruh di lembaga perempuan gitu. Jadi kayak di-keep gitu ya. Di-keep gitu kan, kalau misalnya ditaruh di lembaga, sebenarnya kita nggak tahu kan ya dipakainya buat apa gitu kan. Nah oleh karena itu dia meminta kita untuk coba deh ungkit lagi tentang Fujinkai ini. Coba kalian cari tahu nasib mereka tuh hancur banget gitu loh. Ada yang sampai di Thailand loh. Ada yang di Filipina. Dan gak bisa balik ke Indonesia gitu istilahnya. Karena dia dibodohi waktu pada saat itu. Mereka diiming, lo bakal jadi, gue kasih pendidikan, lo bakal jadi perawat, lo bakal kerja ini. Ya siapa yang gak mau sih? Dan pintarnya nih, gue nggak mau ngejelekin tuh nih. Pintarnya pada masa itu ya, negara Jepang nggak ngasih pengumuman untuk dikumpulnya wanita-wanita itu dalam bentuk tulisan, tapi secara lisan doang gitu. Jadi dadakan dan cuma secara lisan. Tujuannya, kalau dari analisis gue ya, biar mereka nggak meninggalkan jejak, ngerti nggak sih? Jadi ketika mereka diminta untuk ganti rugi, nggak ada buktinya gitu. Nggak ada bukti. Emang gue pernah minta perempuan itu. Emang gue pernah ini gitu. Pintarnya tuh di situ. Nah kalian kalau misalnya mau melakukan sesuatu, jangan pakailah taktik ini. Kalau kalian tadi dengerin ya Pak. Sekarang ini dari Indonesia. Kita lanjut lagi. Sebenarnya harusnya top 5 ya guys. Tapi karena yang namanya buku, gue nggak bisa diem gitu. Jadi gue masih ada 3 lagi. Ini Indonesia lagi. Terelie siapa sih yang nggak tahu? Ini yang tahu Terelie, ada series yang Bumi, Bulan, Matahari, Bintang dan lain-lain. Tapi yang paling bikin favorit gue itu Hujan. Kalian percaya nggak percaya? Gue nyelesain buku ini dalam 2 hari. Saking bagusnya. Gue cinta banget sama. Mungkin bukan yang cinta, tapi gue suka bagaimana si Terelie ini memberikan deskripsi mengenai latar-latarnya gitu loh. Latarnya dia ngedeskripsinya rinci, tapi nggak bikin bingung. Lo tau nggak sih buku yang ngasih deskripsinya tuh bagus banget sebenarnya, tapi saking detailnya lo malah kayak bingung nih maksudnya apa gitu. Kayak ini sebenarnya tujuannya kemana gitu. Nah setiap kali gue baca buku Terelie yang kayak gini ya, ketika orang misalnya tanya, "Kay, lo ngapain?" Gue bakal bilang, "Gue lagi nonton buku." Saking gue merasanya kayak gue ada di dalam buku itu. Yang gue rasain, kalau orang-orang mungkin ngeliatnya kalau gue baca buku tuh ngeliatnya, dia ngeliatnya kata-kata. Enggak guys, setiap kali gue baca buku yang gue lihat tuh skenarionya. Jadi ikut terimajinasi gitu ya. Rasanya kayak nonton film. Jadi kalau kalian lihat gue baca buku, kalian tanya dengan bodohnya. Padahal udah jelas-jelas gue lagi baca buku. Ngapain Kay? Gue pasti bakal jawab, ini lagi nonton buku karena terbawa gitu loh guys. Oke? Hujan ini gue recommended banget sama kalian, apalagi yang mau mulai membaca buku Terelie yang ditulis oleh Terelie dan gak mau yang series.
Ini stand-alone-nya gue bagus. Sebenarnya gue baca satu lagi yang Kara Terelia, tapi agak stuck karena waktu itu gue kena reading slump. Nah, yang nggak tahu nih mungkin kita kapan-kapan bakal bahas istilah-istilah book lover ya di buku ini. Kena reading slump jadi gue berhenti tengah jalan. Next. BTW ini belinya di Gramedia juga ya? Mohon maaf dari ujung sini sampai yang ini emang di Gramedia Semuanya. Jadi Baik. Gramedia kalau emang mau sponsorin buku boleh banget. Boleh banget, Kak. Boleh banget, Kak. Oh, wait. Gadeng, ini nggak di Gramedia. Di mana? Periplus. Kalau kalian suka buku-buku import, suka buku-buku yang bahasa Inggris, ada 2 toko buku sebenarnya kalau di Indonesia itu kan, ada Periplus dan Kinokuniya. Tapi yang cabangnya lebih banyak tuh emang Periplus, yang lebih mudah ditemukan. Dijangkau. Kalau Kinokuniya cuma ada 1 deh seingat gue di Gandaria City. Gandaria Indonesia. GI. Grand Indonesia. Nah, Gandaria Indonesia. Yang Marva sih ini Gandaria kan. Nah, kalau Periplus lo bisa nemu di PIM, Lotte, PS, Plaza Senayan. Nah, ini Silent Patient. Ditulis oleh siapa gue lupa. Alex Michaelides. Maaf ya kalau gue pronounce-nya salah. Ini psychology, criminal, mystery gitu. Jadi yang suka buku-buku. Ini istilahnya pembahasannya lebih berat lah ya, bisa dibilang. Iya, sebenarnya lebih berat. Soalnya buku ini menceritakan soal seorang pasien yang bukan orang gila sih. Dia bermasalah mental. Dia nggak ngomong sama sekali, makanya judulnya The Silent Patient. Setelah suaminya terbunuh. Tersangka utamanya dia sendiri. Jadi dia diem benar-benar bungkam setelah kejadian itu dia benar-benar diem sampai akhirnya ada seorang psikiater yang tertarik dengan kehidupan dia gitu. Jadi dia pengen tahu yang sebenarnya terjadi apa sih. Gitu. Maaf guys, kenyang gue. Ya guys, gitu ya guys. Nah, baik, lanjut. Ini ada berapa sih sebenarnya? Sudah ada 6. Nah, ini terakhir nih guys. Sebenarnya ada satu lagi yang lagi gue baca. Nanti. Ini Rumah Lebah, ini karya dari penulis Indonesia juga. Oleh Rui Meita. Dia penulis yang gue suka juga. Ini gue bacain sinopsisnya kan. Karena gue pengen kalian baca. Malah gadis kecil berusia 6 tahun yang terobsesi dengan ensiklopedia. Intinya dia itu seorang anak kecil yang jenius gitu loh. Dia lebih pintar daripada anak-anak di usianya gitu. Dia hanya membaca buku ensiklopedia dan selalu mengurutkan buku 1 sampai buku terakhir dari sisi kiri ke sisi kanan. Dia juga tertarik dengan beruang. Oke? Di rumah malah hanya tinggal bersama orang tuanya. Tetapi dia selalu membicarakan 6 orang asing yang hidup bersama di dalam rumahnya. Dia selalu takut pada Satira, bersahabat dekat dengan Willis, berbicara dengan Tante Ana yang suka berdandan, belajar bahasa Spanyol dengan Abuela, dan si kembar yang hanya bisa mendengar, melihat, dan mencatat. Siapakah sebenarnya 6 orang asing yang selalu dibicarakan Mala? Siapa tuh? Rahasia apakah yang dimiliki oleh 6 orang asing tersebut? Kalau lo mikir 6 orang asing tersebut itu menurut lo apa? Kok dari pandangan gue Anak kecil. setan ya. Apa kira-kira emang? Baca lah bukunya. Saja apa ya? Baca lah bukunya. Promosi yang baik gitu istilahnya. Bakal bikin lo kaget sekaget-kaget. Lo nggak bakal pernah nyangka kalau ternyata itu sebagus itu. Makanya gue waktu awal melihat buku ini tertariknya sama covernya kan. Soalnya gue nggak pernah punya buku yang covernya kayak gini dan warnanya kayak gini. Gue kayak oke, gue keep dulu karena gue hanya tertarik sama covernya. Begitu gue baca sinopsisnya, Masya Allah, sangat menyenangkan, sangat menarik hati gitu kan. Jadi gue kayak oke, that's why this book. Rumah Lebah karya Rui Meita. Kali nih, semoga nih ya dari 7 ini harusnya gue tambah 3 gak sih biar 10. Agak ini ya, nanti durasinya kelamaan. Ada satu lagi buku yang lagi gue baca, judulnya A Little Life. Itu bahasa Inggris. Kalau kalian suka bahasa Inggris,
kalian berani baca yang 800 ke atas halamannya, baca itu karena itu buku saya bikin depresi sih guys. Kenapa tuh kira-kira? Karena sedih. Ini soal tentang 4 persahabatan gitu loh. Dan 4 sahabat ini tuh kayak lagi meranjak ke adulthood. Dari mereka kan kayak udah mahasiswa, terus mereka tuh lagi di masa-masa sedang kerja, sedang menitik karir gitu lah intinya. Dan tapi jiwa mereka masih jiwa muda gitu loh. Jadi mereka belum mau yang apa sih istilahnya, nggak mau hidup yang mapan dulu gitu, maunya masih yang mau main-main, mau menikmati hidup. Masih mau menikmati hidup, tapi ya mereka udah dewasa gitu. Salah satu karakternya itu tuh kayak memiliki masa lalu yang sampai saat ini gue belum tahu masa lalu dia kayak gimana, karena masa lalunya dia itu sangat mempengaruhi kehidupan dia yang sekarang. Di setiap chapter dia bakal ngasih kayak, ini gara-gara masa lalu gue kayak gini, tapi dia belum ngeceritain masa lalu dia. Itu yang bikin gue greget sama buku itu. Intinya kalau kalian mau buku-buku yang depresi, bikin nangis, tapi gak bikin yang kayak lo pengen berhenti baca buku itu, lo baca Little Life karya hanya nanti gue kasih tahu lah. Namanya susah kayak sebenarnya. Ini dia. Ada rekomendasi buku dari saya, book lover Keisha Samira. Kalau kalian mau mencoba membaca buku yang gak bosen, yang bakal bikin kalian untuk mau baca buku lagi, inilah. Kalian coba dari buku-buku yang ada di sini guys. Ini ada yang dari ada yang romance, ada yang misteri, ada yang psikologi misteri, ada misteri lagi, ada misteri. Kayak kebanyakan misteri. Romance ada nggak nih tadi? Romance ini berarti, you know what? Memories of Glass sama Burning Heart itu ada romance-nya. Dan Hujan romance banget. Oke. Tapi romansnya tuh Hujan saya bukan romans yang bikin lopak, tapi lebih yang bikin greget gitu. Dan itu bagus banget. Gue dibaca 2 hari, Pis. Lo bayangin sebagus apa buku itu sampai gue baca dalam 2 hari. Approve by Keisha berarti. Approve by gue. Bintang 10, 10/10. Kalau di aplikasi gue kasih bintang 5 tuh gak cukup. Harus gue kasih tip. Iya. Oke gitu guys. Ngomong-ngomong soal buku, ini emang bakal dirilis tanggal 23. Tapi sebelumnya tanggal 21 ada Hari Kartini. Betul. Tahu lah buku apa yang identik banget sama Kartini, yaitu Habis Gelap Terbitlah Terang. Sebenarnya buku itu bukan buku yang ditulis oleh Kartini. Itu kan isinya tuh surat-surat yang ditulis oleh beliau. Kan? Itu yang membuat beliau itu dikenang lah sampai sekarang ini kan sampai ada Hari Kartini. Betul. Kok gue sebenarnya sempat pengen membaca buku itu, pengen gue cari, tapi stoknya habis di mana-mana. Yang ada di Jakarta habis. Sebagai gantinya, sebenarnya ada buku satu lagi, tapi gue belum baca sama sekali dan ini masih disegel. Karya Pramudia Ananta Turlati. Panggil Aku Kartini Saja. Aku belum baca buku ini, jadi belum bisa kasih review. Tapi kalau dari sinopsisnya, ini lebih dari biografi mengenai Ibu Kartini. Yang kita tahu kan Kartini ini dipingit kan. Dalam pingitan itu dia kan bisa dibilang dikurung dalam kamarnya gitu. Iya. Tapi walaupun dia dipingit di dalam kamar itu, dia masih tetap memiliki pandangan hidup yang luas gitu loh. Padahal dari ruangan yang kecil dia masih bisa memikirkan mengenai nasib perempuan, nasib negara ini. Jadi punya vision yang jelas ke depan gitu ya, luas. Even though dia cuma dikurung di kamar yang kecil, tapi pandangan dia mengenai dunia tuh luas. Nah, biografinya itu yang ditulis sama Pramudia ini basically soal itu kalau dari sinopsisnya. Tapi kayak overall gue belum tahu, gue belum baca. Mungkin next buku gue bakal bedah soal itu biar kalian tertarik juga. Baik. Ini kita sebenarnya Hafiz ini bukan book lover guys. Betul. Tapi biar kita kayak tahu soal apa genre yang lo suka nih, biar siapa tahu abis ini lo tertarik membaca buku. Kita bakal main This or That Book Lover Edition. Oke? Gue bakal jawab juga. Oke? This or That yang pertama. Kita ganti-gantian aja kali ya. Betul. Oke, yang pertama itu
Fiction or non-fiction? Kalau gue jujur fiction. Kenapa Of tuh? course. Kenapa fiction? Karena kalau non fiction itu misal kayak biografi itu jujur lah pembahasannya lumayan cukup berat gitu loh. Iya, betul. Jadi gue kadang bacanya agak boring karena sempet gue dulu pernah baca dulu banget udah lama pas SMP kalau nggak salah itu pernah sempet baca buku biografi tentang Jenderal Sudirman dan itu benar-benar kayak cuman sekitar 10-20 halaman 30 halaman habis itu gue udah gak kuat baca itu lagi karena udah kayak aduh udahlah. Tapi ada loh yang komik series Y, lo tau gak sih? Bukan Y, Who berarti Who. Itu komik yang sebenarnya biografi tapi dalam bentuk komik. Kalau misalnya kalian mau baca biografi yang nggak bosan ya berarti kalian bacanya bentuk komik itu. Tenang guys, komik itu masih buku. Kalian tuh nggak boleh ngejudge a book lover by what they want to read. Jangan ya. Oke. Kalau gue juga fiction sih. Non fiction gue bisa ngabisin kalau gue tertarik sama topiknya. Tapi kalau gue udah nggak tertarik, udah gue bakal berhenti di tengah jalan, udah pasti. Dan gue bakal beralih ke fiction lagi. Next hardcover atau soft cover? Hardcover, soft cover ya pasti soft cover. Jelasin dulu kayak kira-kira apa tuh maksudnya? Soft cover tuh yang kayak gini nih guys. Ini bisa dibilang soft cover, bisa juga dibilang paperback. Nah ini tuh yang kayak gini nih ya, yang karton bukan sih ini tuh Iya, sebenarnya. karton bahannya tipis lah guys intinya. Iya, Kayak buku mata pelajaran sekolah kalian. Iya buku matlo. Kalau hardcover itu tuh yang kayak keras gitu, kayak kardus gitu. Nah itu namanya hardcover. Gue pribadi sebenarnya untuk keestetikaan itu tuh bagusan hardcover, tapi budget gue nggak bisa memenuhi untuk membeli hardcover. Biasanya hardcover harga lebih mahal gitu ya. Iya betul banget, hardcover tuh lebih mahal. Dan kalau kalian baca buku hardcover itu berat banget dibuat dipegang, mau dibawa kemana aja berat banget. Ini aja bawa buku semuanya ini sebenarnya berat. Apalagi kalau lo belinya yang hardcover, semuanya itu bakal bikin lo malas ngebaca buku juga kalau misalnya emang lo nggak suka ya. Tapi kan preferensi orang tuh beda-beda. Ada yang emang suka hardcover, ada yang suka soft cover. Tapi gue bakal lebih milih soft cover karena lebih murah dan lebih efisien. Dan kebanyakan buku-buku juga masih pakai soft cover ya. Iya betul banget. Dibandingkan hardcover. Kalau emang lo harus baca buku yang mana? Soft cover? Soft cover sih. Yes. Jadi lebih gampang banget gak sih di mana? Nah lanjut. Nih, genrenya nih ya. Enemies to lover or friends to lover? Kalau gue sendiri sebenarnya kedua ini sering gue lihat sih di komik komik online seperti webtoon. Gue walaupun gak suka baca buku tapi gue suka baca webtoon. Kebanyakan untuk di webtoon sendiri tuh enemies to lover tuh udah banyak banget gitu. Jadi kayak agak mainstream sebenarnya. Jadi kalau misalkan gue disuruh pilih antara enemies to lover atau friends to lover, gue pasti bakal lebih prefer friends to lover karena gue lebih jarang nemuin yang cerita tentang friends to lover gitu. Kalau gue sendiri sih lebih suka enemies to lover ya. Kenapa tuh? Karena greget aja gitu loh. Maksudnya mereka musuhan, tiba-tiba jatuh cinta. Kayak lo mikir gak sih kok bisa sih jadi musuhan? Apalagi kayak pas bagian misalnya mereka enemies kan. Terus dia ngelihat cewek yang dia suka terluka, terus kayak cowoknya kayak nanya, "Who did this to you?" Terus gue tuh kayak oh my god, yes. Enemies to lover tuh bikin bapaknya tuh lebih ini. Friends to lover sebenarnya gue suka, tapi gue tuh paling benci ketika salah satu pihak confess gitu kan, kayak gue suka sama lo, terus nanti dijawab udah kita temenan aja. Kurang aja. Menyakitkan ya. Itu tuh kayak, makanya gue tuh gak sukanya friends to lover tuh kayak gitu. Terus nih udah di confess, terus udah dibilang udah kita temenan aja, nyesel, tau-taunya ceweknya udah sama yang lain ya. Itu. Oke, hai guys. Lagi-lagi kendala teknis seperti biasa. Kita jam terbangnya belum lama. Betul. Beberapa episode. Masih banyak beberapa kendala. Tadi kita membahas soal fantasy or romance. Dan gue sama Hafiz, jujur li bubur li. Kita lebih suka yang romance. Karena kita haus akan enggak. Haus akan kisah cinta orang lain. Iya, haus akan kisah cinta orang lain. Karena kita benar-benar ayang host kali. Tapi emang gue nggak mau pacaran, nggak mau. Oke, baik. Gue lebih milih bersama buku-buku gue aja. Baik. My book boyfriend. Lo tau nggak istilah book boyfriend? Enggak sih. Book boyfriend tuh kayak lo suka sama main karakter. Yang ada di buku. Nah itu book boyfriend gue. Book boyfriend
Oh my God, stop. Cintanya sama orang di dalam buku ya. Fiksi ya, kisah cinta fiksi. Udah fiksi, sukanya ngehayal. Udahlah. Udahlah baik banget. Makanya jadi OSIS. Baik. Baik, tadi disordernya udah terakhir. Sekarang nggak ada lagi topiknya guys. Hafiz gak suka baca buku. Saya nggak bisa ngobrol, sedih banget. Sesamgamita. Sama Bida. Kalau kalian suka baca buku dan kalian mau jadi tamu di guest star di sini boleh banget biar gue bisa ngomongin buku. Baik. Jangan lupa biasa like, comment, subscribe, And share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Gak usah sosial media, grup WA grup juga gak apa-apa. Ayo, grup keluarga. Bukan hoax. Jadi boleh di share di WA grup. Dan kalau kalian mau info-info mengenai podcast kita, kalian mau ikutan Manifest, mau mengirim cerita 3S, ngirim rekomendasi buku, kalian bisa langsung saja follow di @bercanda.podcast. Oke. Dadah guys. Udah malam, Bye-bye, guys. Kita mau tidur, teasers. mau pulang. Bye.